Mudah seledri hijau lebat di polybag tanpa lahan luas. Beginilah cara orang rebahan tapi serius. Ambil polybag besar, lubang di bawahnya, isi tanah gembur, campur pupuk komposnya, benih seledri segar, rendam air semalaman, tabur tipis di atasnya, tutup rapat tanahnya. Seledri tumbuh hijau di polybag rumahku, siram air pagi hari, cahaya matahari cukup, pupuk air seminggu sekali, jaga akarnya kuat, panen segar lezat, sayur sehat hatiku. Letakkan di tempat teduh, jangan terik matahari, siram jangan banjir, biar akar tak busuk, dan menguning. Semprot pestisida alami, tunggu dia 3 bulan, panen daunnya segar. Seledri tumbuh hijau di polybag rumahku, siram air pagi hari, cahaya matahari cukup, pupuk air seminggu sekali, jaga akarnya kuat, panen segar lezat, sayur sehat hatiku. Jangan lupa putar polybagnya, seledri subur gendut, hasil panen melimpah. Seledri di polybag tumbuh hijau. Ambil polybag besar, lubang di bawahnya. Semangat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan menanam sayuran seledri. Yuk kita saksikan. Ini ada bibit seledri yang akan kita pindahkan ke polybag. Kita pisahkan bibit seledri ini karena rumpunnya banyak isinya. Jadi kita pisahkan satu-satu, baru kita tanam di polybag. Yuk kita lihat. Ini polybagnya sudah disediakan. Anak ko telepon pagi-pagi. Sakit orang kami ya. Mama video call dia jawab.
Ini dia, sudah kita pisahkan, kita tanam. Satu bapak. Di mana Pak mandi itu? Para 7 sih. Karena 3 kali 3 20 pun. Ini buat anak tuh saya nak. Kalian yang buat anak. Ayo. Jadi dalam satu polybag ini isinya ada lebih kurang 7 batang. Ini akan kita pindahkan satu-satu ke dalam polybag besar. Jadi nanti kalau sudah dipindahkan ke polybag besar, biarkan mereka berkembang dan subur.
Ya guys. Nih guys. Ini guys. Bebek ini sudah lebih 10 hari ini kita isi, dan tanahnya dicampur dengan pupuk kandang dan dolomit supaya pH tanahnya menjadi normal untuk kita tanam. Pupuk kandangnya yang sudah difermentasi nih guys. Yes. Ini guys, bebek induknya. Pelan-pelan kita buka plastiknya, pelan-pelan.
makanya mudah dikeluarkan dari plastik. Dan di sini kita lihat urat-uratnya, bibit ini. Jadi kita pisahkan. Ini ada beberapa batang dalamnya, antara 5 sampai 7 guys. Ini yang kita pindahkan ke dalam. Ke dalam polybag ini. Ukuran 20 kali 20. Yuk, kita pisahkan. Kemudian kita belah dua. Supaya lebih mudah. Setelah itu kita belah lagi menjadi satu-satu. Ya guys. Kita pisahkan lagi.
Nih guys, satu, dua, tiga, empat, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Guys, dapatlah 15 rumpun guys dari 3 rumpun bibit ini tadi yang kita bisa pisahkan. Jadi masih ada beli bag yang kosong, nanti kita tambah. Sudah dulu guys, kita tunggu update selanjutnya. Bye, silakan like, komen, dan subscribe supaya berkembang channel kita ini. Bye. Inilah yang setelah kita tanam nih guys. Ini ada lebih kurang 16 rumpun yang nanti akan rumpunnya akan berkembang menjadi banyak, karena kita harus menanam pagi atau sore hari, sebaiknya pagi ini guys, dan kebetulan malam tadi hari hujan, maka tanah lebih baik menjadi basah dan bagus untuk penanaman bibit. Ini masih ada yang kosong nih guys. Besok kita isi lagi karena bibitnya hanya ada 3 rumpun bibit besar tadi, dan ukuran bibit ini 20x20 atau berisi 3 liter tanah lebih kurang. Semoga saja guys pertumbuhan ini seledri ini akan baik dan bagus dan subur. Nah, di samping meja tanaman ini juga ada di sampingnya daun bawang, daun serai, daun bawang. Dan ini adalah sayuran sawi. Ini guys, udah banyak yang tumbuh. Dan ini bibit cabai rawit yang sudah kita tanam, yang sudah kita pindah tanamkan ke polybag dengan ukuran 30x30. Lebih kurang isi 5 liter tanah. Ini ada lebih kurang 80 tanaman, dan ini saya pisahkan, ini adalah bibit cabai rawit hijau. Nih, ya, kita lihat penampakan dari sini. Ya, semoga hasil penanaman bibit ini menjadi subur. Hanya di samping rumah aja atau di samping pekarangan aja kita bisa memanfaatkan pekarangan menjadi produktif dan menghasilkan rupiah. Ya, beginilah cara orang rebahan guys.
tetapi selalu serius untuk mengelola kebun pekarangan rumah supaya dapat menghasilkan minimal untuk kebutuhan keluarga kita sendiri, dan kalau ada orang yang mau pesan kita jual. Contohnya ini cabai rawit setan ini, atau istilahnya cabai ori 212. Ini sudah ada mulai yang masak lagi setelah habis panen 4 hari yang lalu, dan tetapi karena belum begitu banyak guys, kita tunda dulu sampai besok. Dan ini sudah beberapa kali kita petik hasilnya, sudah ada 12 kali sekali panen dengan bibit tanaman yang hampir 200 batang ini. Kita dapat hasilkan lebih kurang 1 kiloan. Jadi kalau kita kalikan 12 kali panen udah lebih kurang 12 kilo. Nah, jika kita kalikan dengan duitnya 1 kilo lebih kurang 50.000. Kemarin sempat melonjak sampai 60.000. Nah, kita ambil aja rata-rata 50.000, berarti sudah 600.000 hanya dengan peliput saja dan memanfaatkan pekarangan rumah, dan bisa menghasilkan. Dan ini juga sudah ada mulai yang masak. Ini ada ibu rumah saya mengambil buah cabai yang udah masak karena dia akan membuat nasi goreng untuk sarapan pagi. Bagaimana? Apakah bisa kita panen atau gimana besok? Ya. Apakah besok kita panen atau sekarang? Besok. Besok aja. Karena kita tunggu lebih banyak dulu guys, karena sekali panen kita dapat 1 kiloan. Kalau sekarang ini rasanya kurang dari 1 kilo. Ya alhamdulillah guys, sudah 12 kali panen, rata-rata 1 kilo sudah 12 kilo. Hanya memanfaatkan pekarangan rumah saja. Ini yang udah besar ini lebih kurang umurnya 5 bulan dan sudah menghasilkan 12 kali panen. Nah, sampai ke sini, sampai ke ujung sana. Dan ini sudah lebih 20 hari ini guys, tanaman cabai merah keriting nih udah mulai agak segar dan kelihatan tumbuh semua nih. Ada kemarin ada yang mati juga atau layu, dan kita nggak ada penyisip, maka kita ambil aja pelipetnya, kita pindahkan ke laboratoriumnya di bawah Pranek supaya dapat ditanami dengan bibit baru lagi. Ada lebih kurang sekitar 120 batang nih guys. Kita lihat penampakannya sampai ke sana. Bibit cabai rawit setan yang sudah menghasilkan. Ya, pekarangan tanah ini ya, luas tanah ini lebih kurang 700 meter persegi, dikurangi dengan bangunan rumah lebih kurang 150, maka sisanya sampai belakang lebih kurang 550 meter. Nah, untuk yang di depan ini kita isi dengan polybag, sedangkan di belakang rumah, nah ini kita lihat ini, itu tanaman-tanaman mangga, ada bambunya, ada pinang, ada belimbing. Itu tanaman tua aja guys.
Dan di depan rumah yang kita tanam ini kita lihat. Ini dia, hanya jambu bol dengan sampingnya ada alpukat 1 batang. Dan sekeliling ini kita tanami dengan daun serai untuk menghalang hama. Ya, kita insektisidanya hanya menggunakan minyak atsiri daun serai. Nah, kita rebus, setelah jadi minyak kita gunakan untuk penyemprotan. Kadang juga diselingi dengan pupuk kimia, insektisida kimia, demolis. Tapi insektisida baik serai maupun demolis karena berpengaruh kepada penumbuhan bunga untuk tumbuhan. Maka karena kita rasa hama juga tidak ada, boleh katakan nihil, jadi kita tidak menggunakan pupuk insektisida. Yang kita gunakan hanya pembesaran buah dan pematang buah seperti NKP dan KN03 diselingi dengan NPK. Kemudian pada musim penghujan ini kita tambah dengan fungisida untuk pencegahan busuk buah, busuk batang dengan busuk daun seperti trichoderma dengan antrakol. Nah, hanya itu saja guys, tidak banyak-banyak pemberian pupuk, dan alhamdulillah panen cabai cukup berhasil. Jika sekali panen dengan 200 tanaman ini hanya dapat 1 kilo, itu sudah cukup sukses juga itu guys. Dan dari awal memang bibit ini bukan bibit kita beli, ini bibit dapur yang kita semayakan menjadi bibit cabai yang kita pindahkan ke bibit ini. Tapi alhamdulillah sukses, tidak gagal. Walaupun pertumbuhan di dalam bibit ini agak sedikit kecil, tapi yang jelas buahnya ini banyak nih guys. Nah, nampak. Di kejauhan sana kita lihat lagi, ini kita tanam terung ungu. Ini lebih kurang berapa batang? 6, 10, 15, 20, 25, 30, ada sekitar 37 batang. Ini udah sama dengan tanaman cabai merah ini, kita tanam dulu. Udah lebih kurang 20, dan ini harus kita pisahkan sedikit jauh dengan tanaman tadi karena terung ini pembawa hama juga ini kayaknya ini guys. Nah, jadi lebih kurang jaraknya lebih kurang 2 meter dari tanaman cabai. Tapi harus kita selingan dengan terung ini karena minimal untuk kebutuhan dapur kita. Dan sampai belakang sana itu banyak daun serai yang kita tanam, ubi, kayu, sayuran juga. Ini satu-satu tumbuh, jagung, ini ada walau, bisa kita bikin untuk kolak. Nah, demikianlah update perkembangan kebun rumahan nih guys. Elok ya. Pulang pulang deh. Ya. Sama apa lah? Pulang semuanya. Enggak, tunggu mana dulu? Ngeramu lah. Dia rendi dia acak bayi kan. Beko sakit-sakit ada dan seorang. Besok ke sekolah dia.
Ini daun kuning kita buang. Oke guys, terima kasih. Ambil polybag besar, lubang di bawahnya, isi tanah gembur, campur pupuk komposnya, benih seledri segar, rendam air semalaman, tabur tipis di atasnya, tutup rapat tanahnya. Seledri tumbuh hijau di polybag rumahku, siram air pagi hari, cahaya matahari cukup, pupuk air seminggu sekali, jaga akarnya kuat, panen segar lezat, sayur sehat hatiku. Letakkan di tempat teduh, jangan terik matahari, siram jangan banjir, biar akar tak busuk, dan menguning. Semprot pestisida alami, tunggu dia 3 bulan, panen daunnya segar. Seledri tumbuh hijau di polybag rumahku, siram air pagi hari, cahaya matahari cukup, pupuk air seminggu sekali, jaga akarnya kuat, panen segar lezat, sayur sehat hatiku. Cuju ideal, jangan lupa putar polybagnya. Seledri subur gendut, hasil panen melimpah. Seledri di polybag, tumbuh hijau. Ambil polybag besar, lubang di bawahnya, isi tanah gembur. Ambil polybag besar, lubang di bawahnya, isi tanah gembur, campur pupuk komposnya, benih seledri segar, rendam air semalaman, tabur tipis di atasnya, tutup rapat tanahnya. Seledri tumbuh hijau di polybag rumahku, siram air pagi hari, cahaya matahari cukup, pupuk air seminggu sekali, jaga akarnya kuat, panen segar lezat, sayur sehat hatiku. Letakkan di tempat teduh, jangan terik matahari, siram jangan banjir, biar akar tak busuk, dan menguning. Semprot pestisida alami, tunggu dia 3 bulan, panen daunnya segar. Seledri tumbuh hijau
bumi bak besar, lubang di bawahnya isi tanah gembur. Terima kasih sudah menyimak. Akhirman Ahdan.